Pembahasan soal evaluasi nomor 11. 4 orang siswa akan duduk pada 6 bangku yang melingkar. Banyak posisi duduk yang mungkin adalah di sini bangkunya ada 6, sedangkan siswanya hanya ada 4. Ya. Jadi ada bangku yang kosong di sini. Andai saja siswanya ada 6, maka ini tinggal menggunakan permutasi siklis. Namun di sini hanya ada 4 saja ya siswanya. Oke, mungkin kita akan coba memisalkan keempat siswa itu bernama A, B, C, dan D. Kemudian dua bangku yang kosong itu adalah K. Jadi soal ini seperti meminta kita untuk menyusun huruf A, B, C, D, K, K secara melingkar pada 6 tempat. Di sini kita tidak bisa langsung menggunakan permutasi siklis karena memuat unsur yang sama, yaitu variabel, yaitu huruf K. Mungkin kita bisa coba menghitung secara permutasi biasa dahulu, secara linear dahulu. Jika A, B, C, D, K, K ini kita susun secara linear, maka kita bisa menggunakan rumus permutasi unsur sama yang sehingga kita memperoleh banyak susunan A, B, C, D, K, K secara linear adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 720 dibagi 2, 360. Tapi ini jika kita hitung secara linear. Secara linear itu sebagai contoh ada A, B, D, C, K, K. Kemudian jika K yang di belakang itu kita pindahkan ke depan, kita akan memperoleh susunan lain yaitu K, A, B, D, C, K. Ya. Ketika unsur yang di belakang ini kita pindahkan ke depan, kita memperoleh susunan baru yang apabila dilihat secara linear, ini adalah susunan yang berbeda. Tapi jika dilihat secara siklis, kedua susunan ini dianggap sama. Jadi ini yang menjadi masalah. Kita coba akan mencari kembali apa saja susunan yang sama dengan A, B, D, C, K, K. Ada K, A, B, D, C, K. Kemudian jika K yang di belakang kita pindahkan ke depan jadi K, K, A, B, D, C. C-nya kita pindahkan ke depan jadi C, K, K, A, B, D. D-nya kita pindahkan ke depan jadi D, C, K, K, A, B. Kemudian B ini kita pindahkan ke depan jadi B, D, C, K, K, A. Jika A kita pindahkan ke depan, maka akan kembali ke susunan yang awal. Dalam permutasi linier, keenam susunan ini dianggap berbeda. Jadi, jika ada 6 susunan seperti ini, maka akan menambah 6 susunan yang baru gitu. Karena memang 6 susunan ini dianggap berbeda. Tapi dalam siklis, 6 susunan ini dianggap sama. Jadi meskipun di sini ada 6 susunan, yang diambil hanya salah satu saja. Banyak susunannya hanya bertambah satu. Karena keenam susunan ini dalam siklis dianggap sama. Oleh karena itu, kita akan coba menganalisis terlebih dahulu jenis susunan yang lain yang berbeda. Jika ini 6 susunan yang dianggap sama, apa susunan yang dianggap berbeda oleh siklis? Susunan yang dianggap berbeda oleh siklis. Di antaranya ada B, A, C, D, K, K. A, B, D, C, K, K dengan B, A, C, D, K, K ini dianggap berbeda, baik secara linear maupun siklis. Kenapa dianggap berbeda secara siklis? Karena apabila tadi unsur yang di belakang kita pindahkan ke depan, unsur yang di belakang kita pindahkan ke depan, kita terus melakukan itu,
maka tidak akan ada irisan antara kedua susunan ini. Jadi, kedua susunan ini dianggap berbeda. Di sini yang menarik adalah A, B, D, C, kakak itu berada dalam kelompok 6 susunan yang mirip, atau kita sebut saja kelompok 6 bersaudara. Karena memang ini mirip semua dalam permutasi siklis. BACDKK pun ternyata memiliki 5 susunan lain yang mirip secara siklis. Jadi secara total BACDKK itu juga termasuk dalam kelompok 6 bersaudara yang lainnya. Dan dalam 360 susunan secara linear ini terdapat banyak sekali kelompok 6 bersaudara. 6 bersaudara dari ABDCKK, 6 bersaudara dari BACDKK, dan seterusnya. Dan semua kelompok 6 bersaudara itu apabila dihitung, itu akan menghasilkan nilai 360. Apabila sebelumnya kita ingin menghitung banyaknya susunan secara siklis, kita ingin mengambil satu dari setiap kelompok 6 bersaudara, maka banyak kelompok tersebut yaitu sebanyak 360 dibagi 6, yaitu 60. Jadi ada sebanyak 60 kelompok 6 bersaudara, dan dari masing-masing kelompok itu akan diambil satu susunan saja. Akibatnya ada 60 susunan permutasi siklis dari unsur A, B, C, D, K. Jadi jawabannya adalah 60.